Armando Wiratama menahan gelas kristal hanya beberapa milimeter dari bibirnya. Napasnya tiba-tiba terhenti. Suara riuh halus dari restoran mewah di kawasan SCBD Sudirman lenyap dari pikirannya, digantikan dengungan memekakan yang membuat darahnya terasa membeku. Tepat di depannya, hanya berjarak 3 meja, seolah ada hantu yang muncul. Para mitra bisnis asingnya sedang membicarakan merger farmasi bernilai ratusan miliar rupiah sementara advokat Rizal Mahendra menggerakkan tangan. Menunjukkan grafik keuntungan, namun Armando Wiratama tidak mendengar satu kata pun. Matanya yang gelap dan biasanya dingin terpaku ke sudut area servis tempat para pelayan membuang piring kotor. Di sanalah dia melihatnya, Laras Kusumaningrum. Armando Wiratama berkedip keras mengira ini hanya halusinasi akibat tekanan. Tetapi tidak. Itu benar-benar wanita yang ia tinggalkan 5 tahun lalu. Wanita cerdas, perawat Icu dengan masa depan sempurna. Satu-satunya orang yang mencintainya. Sebelum rekeningnya dipenuhi angka tak terbatas. Namun sosok yang ia lihat sekarang sama sekali tidak seperti kenangan yang menghantuinya di malam tanpa tidur. Laras Kusumaningrum mengenakan seragam perawat biru tua yang sudah kusam dan pudar. Di atasnya celemek hitam restoran penuh noda minyak dan saus, rambutnya diikat asal dalam sanggul sederhana. Tangan yang dulu lembut dan terampil kini terbungkus sarung tangan karet kuning yang retak karena sering dipakai. Perut Armando Wiratama terasa seperti dihantam keras saat ia melihat gerakannya yang cepat dan gelisah hampir seperti paranoia. Laras Kusumaningrum bukan sedang membersihkan meja. Ia sedang mencuri. Dengan gerakan hati-hati agar tidak terlihat oleh manajer, ia mengeruk sisa makanan dari piring mahal, potongan ikan bakar yang tersisa, roti utuh, sisa nasi seafood, semuanya dimasukkan ke dalam kantong plastik bening yang ia sembunyikan di ember pembersih. Tuan Wiratama, apakah Anda setuju dengan klausul eksklusivitas ini? Tanya advokat Rizal Mahendra memecah lamunan. Namun Armando Wiratama tidak menjawab. Ia melihat seorang pelayan rapi bernama Fajar Nugroho berjalan melewati Laras Kusumaningrum lalu mendorongnya dengan bahu. Minggir. Sampah, desisnya kesal. Jika manajer melihatmu ambil sisa makanan lagi kau akan dipecat hari ini. Sang miliarder yang terbiasa menghancurkan perusahaan hanya dengan satu panggilan kini merasa sesak napas. Ia menunggu Laras Kusumaningrum bangkit dan menunjukkan kemarahan seperti dulu. Menunggu ia melawan, tetapi tidak. Laras Kusumaningrum hanya menunduk. Bahunya mengecil penuh kepasrahan, berbisik meminta maaf tanpa suara. Menggenggam erat kantong plastik berisi sisa makanan lalu terus mengelap meja dengan kain kotor. Pemandangan itu menghancurkan sesuatu dalam diri Armando Wiratama. Rasa bersalah yang selama ini terkubur di balik jas mahal, mobil lapis baja dan rumah mewah meledak sekaligus. Tuan Wiratama, suara mitra bisnisnya terdengar lagi dengan nada kesal. Namun Armando Wiratama justru menjatuhkan gelas kristal. Cairan minuman merah menyebar di atas dokumen seperti darah. Rapat selesai, ucapnya dengan suara dingin dan berat hingga membuat semua orang terdiam. Apa? Kita hampir menandatangani, seru advokat Rizal Mahendra. Tetapi Armando Wiratama sudah berdiri. Kursi kayu berat bergeser keras di lantai marmer menarik perhatian semua orang. Ia tidak peduli. Tidak peduli pada uang atau merger. Ia melangkah menuju area servis. Armando Wiratama harus berbicara dengannya. Harus memahami bagaimana wanita paling cerdas yang pernah ia kenal bisa berakhir mengais sisa makanan orang kaya. Tetapi tepat saat ia hendak melintasi ruang makan, pintu ganda dapur terbuka keras dan Agus Setiawan sang manajer restoran muncul mencengkeram lengan Laras Kusumaningrum dengan kasar. Saya sudah bilang jangan kelihatan di ruang depan dengan penampilan kotor seperti ini, bisiknya penuh racun, lewat belakang, bawa sampahmu. Lewat sana, Laras Kusumaningrum tidak melawan. Ia menggenggam 2 kantong plastik berat dan menghilang didorong menuju dapur. Tangan Armando Wiratama mengepal. Dorongan liar muncul untuk mencekik pria itu dan membeli seluruh restoran hanya untuk memecatnya. Tetapi ia menahan diri karena jika Laras Kusumaningrum melihatnya dengan jas mahal bernilai puluhan juta rupiah, itu hanya akan mempermalukannya. Ia harus tahu kebenarannya terlebih dahulu. Harus tahu kemana ia pergi. Tanpa pamit pada siapapun, mengabaikan teriakan advokat Rizal Mahendra, Armando Wiratama berjalan cepat menuju pintu keluar. Permainan telah berubah, masa lalu baru saja menghantam masa kini. Malam Jakarta terasa panas dan menyesakan ketika ia keluar hampir berlari dari restoran. Petugas parkir nyaris tidak sempat membawa mobil SUV anti pelurunya. Rangga Saputra membuka pintu seperti biasa tetapi langsung diperintah turun. Armando Wiratama sendiri yang mengemudi. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Mesin besar meraung saat dinyalakan dan mobil melesat meninggalkan gemerlap jalan-jalan Jenderal Sudirman. Berbelok menuju gang belakang restoran, ia tiba tepat waktu. Di bawah lampu jalan yang berkedip ia melihat Laras Kusumaningrum keluar dari pintu servis.
berjalan cepat dengan tubuh membungkuk karena berat kantong plastik besar, tanpa tas, tanpa jaket, hanya seragam lusuh dan sepatu robek yang menampar aspal basah. Armando Wiratama mematikan lampu mobil dan dari jarak aman mulai mengikutinya. Perjalanan itu terasa seperti siksaan sunyi. Laras Kusumaningrum berjalan beberapa blok hingga mencapai halte bus yang rusak dan kotor. Ia memeluk dirinya sendiri dalam gelap lalu memeriksa isi kantong plastiknya. Mata Armando Wiratama menyipit ketika cahaya kendaraan lewat memperlihatkan isi di dalamnya bukan hanya sisa makanan tetapi juga kardus bekas. Botol kaca kosong dan selang infus bekas dari tempat sampah apotek, membuatnya bertanya dalam hati apa yang dilakukan mantan tenaga medis elit dengan limbah seperti itu. Sebuah bus kota tua berhenti dengan suara berdecit dan asap hitam. Laras Kusumaningrum naik sambil menyeret kantongnya. Armando Wiratama langsung menekan gas dan mengikuti. Pemandangan berubah drastis meninggalkan gedung tinggi dan rumah mewah menuju kawasan pinggiran yang gelap. Jalan menjadi tanah penuh lubang dan anjing liar mengais sampah. Bus mulai menanjak memasuki wilayah kumuh di Jakarta Utara. Armando Wiratama merasakan sesak di tenggorokan. Kontras itu begitu kejam. Ia tidur di atas spray sutra mahal sementara wanita yang pernah ia janjikan cinta abadi kini berjalan di malam hari menuju kemiskinan yang tak terbayangkan. Bus akhirnya berhenti di bagian tertinggi dan tergelap dari kawasan kumuh di Jakarta Utara. Sebuah labirin rumah setengah jadi bertumpuk di lereng, dindingnya dari batu bata retak tanpa plester, atap seng berkarat ditahan ban bekas agar tidak terbang tertiup angin. Laras Kusumaningrum turun dari bus, jalan terlalu sempit dan curam untuk mobil. Armando Wiratama mematikan mesin lalu turun. Sadar ia melanggar semua protokol keamanan. Seorang pria dengan jam tangan mewah berjalan sendirian di kawasan itu tengah malam adalah target hidup. Tetapi rasa takut tidak ada dalam pikirannya. Hanya dorongan putus asa untuk mengetahui nasib Laras Kusumaningrum. Ia melangkah di atas tanah becek dengan sepatu mahalnya. Menutup pintu tanpa suara lalu. Mengikutinya dari jauh, bersembunyi di bayangan tembok setengah jadi, bau lembab, kayu terbakar dan selokan memenuhi udara. Napasnya berat saat melihat sosok Laras Kusumaningrum berjalan tertatih di tanjakan curam, kadang berhenti kehabisan napas, lututnya gemetar karena beban kantong, tetapi ia terus melangkah dengan tekad keras. Akhirnya ia berhenti di depan rumah paling rapuh di area itu, bangunan kecil hampir tenggelam ke tanah, pintunya hanya lembaran logam penyok dengan rantai tipis. Cahaya kuning redup keluar dari celahnya. Armando Wiratama bersembunyi di balik tembok beton sekitar 10 meter. Jantungnya berdegup keras hingga terasa sakit. Ia melihat Laras Kusumaningrum meletakkan kantong di tanah, melepas sarung tangan kuningnya dengan cepat, memasukkan kunci berkarat ke gembok dan membuka pintu yang berderit perlahan. Napas Armando Wiratama tertahan. Ia hampir keluar dari persembunyian, ingin memanggil namanya, ingin melakukan apa saja untuk menyelamatkannya, tetapi tiba-tiba ia membeku. Cahaya hangat dari dalam rumah menyinari wajah Laras Kusumaningrum dan memperlihatkan senyum yang penuh cinta dan keputusasaan. "Aku sudah pulang. Sayang," bisiknya lembut. Dari dalam rumah gelap terdengar langkah kaki kecil berlari menuju pintu. Armando Wiratama terpaku, matanya membesar, tubuhnya merinding. Di ambang pintu muncul seorang anak kecil sekitar 4 tahun yang memeluk kaki Laras Kusumaningrum, mengenakan kaos abu-abu. Kebesaran di tubuh kurusnya, namun yang membuat napas Armando Wiratama terhenti bukanlah kemiskinan anak itu melainkan wajahnya. Dalam cahaya redup rumah seng itu ia melihat mata yang sama, hidung yang sama, rambut hitam yang sama seperti dirinya saat muda. Anak itu batuk keras, suara kering yang menyakitkan. Lalu menatap Laras Kusumaningrum dan berkata dengan suara lemah, "Mama, obatku sudah dibawa?" Langkah Armando Wiratama mundur menghantam tembok beton. Napasnya hilang. Tangannya gemetar menutup mulut menahan teriakan yang hampir keluar. 5 tahun. Tepat 5 tahun yang lalu Armando Wiratama telah meninggalkannya. Pria miliarder yang mengendalikan hidup dan mati dalam industri farmasi itu kini jatuh berlutut di atas lumpur dingin. Dunia runtuh di atas pundaknya saat menyadari bahwa anak kecil sakit yang tersembunyi dalam kemiskinan itu adalah darah dagingnya sendiri. Lumpur basah meresap ke celana wol mahalnya namun ia tidak merasakan dingin. Tidak merasakan apapun selain hentakan keras jantungnya di dalam dada. Berlutut dalam kegelapan dengan tangan menancap di tanah lembab kawasan kumuh di Jakarta Utara, ia tak mampu mengalihkan pandangan dari pemandangan di depan sejauh beberapa meter. Pintu logam berkarat masih terbuka sedikit dan cahaya kuning redup membingkai siluet wanita yang pernah ia janjikan perlindungan dan anak yang bahkan tidak pernah ia ketahui keberadaannya. "Iya sayang, Mama bawa obatnya," jawab Laras Kusumaningrum dengan suara bergetar menahan lelah. Bima Kusumaningrum batuk lagi. "Bukan.
Batuk biasa melainkan suara dalam dan menyayat yang membuat tubuh kecilnya terlipat kesakitan. Laras Kusumaningrum langsung menjatuhkan kantong plastik, berlutut di lantai tanah rumahnya dan memeluk anak itu erat. Armando Wiratama menahan isak dengan tangan berlumpur menutup mulutnya. Mata anak itu adalah matanya sendiri. Bentuk rahang dan rambut hitam tebalnya seperti melihat bayangan masa lalu yang kini rapuh dan kekurangan gizi. Dadaku sakit, Ma, bisik Bima Kusumaningrum sambil menyembunyikan wajah di leher ibunya. Nanti hilang sayang, tunggu ya lihat apa yang mama bawa. Armando Wiratama memaksa matanya melihat lebih jelas saat Laras Kusumaningrum membuka kantong plastik bukan untuk mengambil makanan melainkan botol kaca kosong dan selang infus bekas yang ia kumpulkan dari sampah apotek. Pria yang selama ini menentukan harga kesehatan jutaan orang itu kini menyaksikan dengan ngeri. Laras Kusumaningrum membawa botol ke meja kayu reot, menuangkan alkohol. Menggunakan jarum suntik baru yang ia beli dari uang tip sedikit dan mulai mencuci serta mensterilkan selang bekas dengan ketelitian seperti di rumah sakit. Kemudian ia mengambil 3 botol yang tampak kosong dan dengan jarum halus menarik sisa cairan terakhir dari masing-masing botol. Mengumpulkan hanya sedikit cairan bening ke dalam satu suntikan. Dari kejauhan Armando Wiratama mengenali labelnya. Itu adalah Napas Vita B, obat pediatrik canggih untuk gangguan pernapasan berat, obat yang diproduksi oleh perusahaannya sendiri dan yang harganya ia naikkan berkali-kali demi keuntungan. Terapi yang menelan biaya puluhan juta rupiah setiap bulan. Laras Kusumaningrum yang dulu perawat terbaik ini mempertaruhkan kebebasannya dengan mengais sampah medis demi menyelamatkan hidup anaknya, anak dari Armando Wiratama. Sini duduk, jagoan, ucapnya sambil menyiapkan nebulizer sederhana yang disambungkan ke suntikan. Bima Kusumaningrum menurut tanpa protes karena sudah terbiasa. Mesin tua itu mulai berdengung memompa obat ke paru-parunya sementara Laras Kusumaningrum bersandar lemah di dinding batatan paket, menutup mata dan akhirnya satu tetes air mata jatuh dari wajahnya yang kotor. Armando Wiratama ingin berteriak, ingin menerobos masuk, membeli seluruh rumah sakit malam itu juga, memeluk anaknya dan memohon ampun tanpa henti namun ia hanya bisa diam terpaku di kegelapan. Armando Wiratama bersandar pada tembok beton, siap melangkah keluar dari bayangan, tetapi ia berhenti. Apa yang akan ia katakan? Halo Laras Kusumaningrum. Maaf aku meninggalkanmu demi pewaris sebuah kerajaan 5 tahun lalu saat kau bilang ingin berbicara sesuatu yang penting. Lalu muncul di rumahnya dengan jas yang harganya lebih mahal dari penghasilannya selama 5 tahun membersihkan meja. Ia tahu wanita itu akan lari atau bahkan mengusirnya dengan alasan yang sepenuhnya benar. Armando Wiratama mundur selangkah ke dalam kegelapan saat pintu logam tertutup perlahan dengan bunyi berderit, memutus cahaya dan meninggalkannya sendirian dalam udara dingin dan lembab. Ia harus bertindak tetapi dengan cerdas. Kemiskinan Laras Kusumaningrum tidak masuk akal. Ia adalah tenaga medis terbaik di generasinya. Dicari oleh rumah sakit swasta terbaik. Menjadi pembersih sisa makanan bukan sekadar nasib buruk tetapi sesuatu yang mustahil secara logika. Seseorang telah menghancurkannya dan Armando Wiratama akan menemukan siapa. Ia kembali ke mobil SUV anti peluru. Sepatu mahalnya rusak dan jasnya penuh lumpur namun pikirannya bergerak cepat. Ia menyalakan mesin dan mengambil ponsel satelit lalu memanggil nomor terenkripsi. Panggilan terhubung. Suara di ujung sana milik Bagas Pradipta terdengar dingin dan profesional meski dini hari. Armando Wiratama langsung berkata ia ingin semua informasi tentang Laras Kusumaningrum. Riwayat 5 tahun terakhir, pekerjaan, siapa yang mempekerjakan dan memecatnya, rekening bank, catatan medis, bahkan siapa yang menjual roti padanya dan siapa yang menagih air. Semuanya harus ada sebelum pagi. Ia menegaskan jika ada yang menyakitinya maka nama orang itu harus ditandai jelas. Pagi hari di gedung korporat Wiratama dipenuhi cahaya matahari namun ruang kantor utama terasa dingin membeku. Armando Wiratama tidak tidur semalaman, masih mengenakan jas penuh lumpur, berdiri menatap kota. Pintu terbuka tanpa diketuk dan Bagas Pradipta masuk membawa koper hitam. Tanpa banyak bicara ia meletakkan berkas tebal di meja kaca. Suara jatuhnya seperti tembakan. Ia mengatakan bahwa seseorang telah menghapus Laras Kusumaningrum dari sistem bukan untuk membunuhnya tetapi memastikan ia tidak bisa bertahan hidup. Armando Wiratama membuka berkas. Halaman pertama foto Laras Kusumaningrum 5 tahun lalu dengan seragam putih bersih dan senyum cerah. Halaman kedua foto terbaru saat ia keluar dari gang belakang restoran membawa sampah. Kontras itu menusuk dadanya. Dengan suara serak ia menuntut penjelasan. Bagas Pradipta menjelaskan bahwa Laras Kusumaningrum tidak pernah mengundurkan diri tetapi dicabut izin praktiknya 4 tahun 11 bulan lalu. Tepat 1 bulan setelah Armando Wiratama meninggalkannya dan menikah dengan Maya Wicaksana Wiratama. Ia bertanya mengapa dan membolak-balik dokumen penuh cap hukum. Jawabannya adalah tuduhan kelalaian medis berat.
dan pencurian obat keras terkontrol di rumah sakit tempat ia bekerja, yaitu Rumah Sakit Pondok Indah. Tuduhan itu begitu kejam. Menurut dokumen resmi, Laras Kusumaningrum dituduh mencuri morfin dan obat pediatrik mahal dari gudang untuk dijual di pasar gelap, memalsukan catatan medis dan membahayakan nyawa pasien. Armando Wiratama menghantam meja kaca dengan keras hingga bergetar hebat lalu berteriak bahwa itu semua bohong. Dengan kemarahan yang tak terkendali, ia menegaskan bahwa Laras Kusumaningrum tidak mungkin melakukan hal seperti itu karena panggilannya adalah menyelamatkan nyawa, bahkan ia lebih memilih kelaparan daripada mencuri obat pasien. Ia menyebut semua ini sebagai jebakan. Namun Bagas Pradipta menjawab dengan tenang bahwa Dewan Kesehatan juga mengetahui hal tersebut, tetapi saat itu bukti belum cukup kuat dan kasus hampir ditutup hingga seseorang campur tangan. Tubuh Armando Wiratama langsung membeku saat mendengar itu. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia menatap tajam dan menanyakan siapa. Bagas Pradipta lalu mengambil dokumen dari dalam berkas dan menggesernya di atas meja. Itu adalah bukti transfer ban internasional bernilai miliaran rupiah yang dikirim ke rekening pribadi Direktur Rumah Sakit Pondok Indah tepat pada hari lisensi medis Laras Kusumaningrum dicabut selamanya. Nama pengirim dana tercetak jelas, yaitu Holding Keluarga Wicaksana. Napas Armando Wiratama seakan berhenti. Dunia berputar di sekelilingnya saat ia menyadari bahwa itu adalah nama keluarga dari istrinya sendiri, Maya Wicaksana Wiratama, yang saat itu mengelola holding tersebut. Bagas Pradipta melanjutkan dengan dingin bahwa setelah itu Laras Kusumaningrum mencoba mencari pekerjaan di berbagai rumah sakit umum, klinik kecil hingga apotek, namun setiap kali hampir diterima. Firma hukum milik keluarga Wicaksana mengirim ancaman hukum besar kepada siapapun yang berani mempekerjakannya. Armando Wiratama terjatuh lemas ke kursi kulit. Laporan itu seperti vonis kematian. Maya Wicaksana Wiratama tidak hanya menghancurkannya tetapi memburunya secara sistematis. Menutup semua jalan hidupnya hingga satu-satunya cara bertahan adalah mengais sampah di restoran. Dengan suara hampir tak terdengar ia bertanya mengapa semua ini terjadi, karena ia sudah menikah dan kekaisaran bisnis telah terbentuk serta Laras Kusumaningrum tidak pernah mengganggu mereka. Bagas Pradipta terdiam sejenak lalu membuka halaman terakhir berkas yang berisi catatan medis dari klinik kecil 4,5 tahun lalu dan sebuah akta kelahiran. Ia bertanya dengan pelan mengapa Laras Kusumaningrum tidak sendirian saat ditinggalkan. Kemudian menjelaskan bahwa Maya Wicaksana Wiratama mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Armando Wiratama, yaitu bahwa Laras Kusumaningrum sedang hamil dan keluarga Wicaksana tidak akan pernah membiarkan anak di luar nikah mengancam warisan dan kendali monopoli farmasi mereka. Keheningan di ruangan itu terasa memekakan saat Armando Wiratama mengambil akta kelahiran dengan tangan gemetar. Di sana tertulis nama bayi Bima Kusumaningrum dengan kolom nama ayah kosong. Ia menutup mata dan teringat bayangan anak itu yang terengah-engah di rumah seng gelap menggunakan alat bantu napas dari limbah medis. Menyadari bahwa anak itu adalah putranya sendiri, pewaris sah dari seluruh kekuasaan yang selama ini ia bangun. Armando Wiratama menyadari bahwa istrinya mengetahui segalanya, bahwa Maya Wicaksana Wiratama telah membiayai kehancuran wanita yang ia cintai demi mengubur hidup-hidup anaknya sendiri. Ia membuka mata dan rasa bersalah yang selama ini melumpuhkannya lenyap digantikan oleh amarah dingin yang mematikan. Setiap sel dalam tubuhnya dipenuhi niat balas dendam yang terukur. Ia berdiri tegak, bukan lagi pebisnis yang kalah melainkan predator yang siap menghancurkan kerajaannya sendiri. Dengan suara sedingin es ia memerintahkan Bagas Pradipta untuk membatalkan semua rapat, membekukan rekening bersama, memblokir kartu kredit milik Maya Wicaksana Wiratama dan menghapus namanya dari semua aset. Peringatan tentang perang hukum dan jatuhnya saham tidak membuatnya goyah karena ia justru ingin keluarga Wicaksana runtuh sebelum tengah malam. Ia siap membakar perusahaannya sampai ke akar jika diperlukan. Lalu ia mengambil kunci mobil dan melangkah keluar dengan tekad membara. Saat ditanya tujuannya, ia menjawab akan mencari manajer restoran dan merebut kembali keluarganya. Suara mesin mobil bergema di gedung kaca distrik bisnis ketika Armando Wiratama mengemudi seperti orang kerasukan, menerobos jalanan-jalan Jenderal Sudirman tanpa peduli lampu lalu lintas. Mobil berhenti mendadak di depan restoran mewah dan tanpa menunggu siapapun ia masuk dengan kasar. Siang hari restoran penuh dengan elit kota namun matanya hanya mencari satu target, dari lorong menuju dapur. Terdengar suara kasar penuh hinaan milik Agus Setiawan yang memarahi Laras Kusumaningrum karena membersihkan meja dengan kain kotor dan menghinanya sebagai wanita bau jalanan. Armando Wiratama berjalan cepat dengan darah mendidih hingga melihat Laras Kusumaningrum terpojok di dinding dapur dengan seragam lusuh dan nampan penuh piring kotor di tangannya. Ia menunduk menahan hinaan tanpa melawan. Agus Setiawan mengancam akan memecat dan menghancurkan hidupnya jika ia kembali menyimpan sisa makanan. Sebelum ia selesai berbicara tangan Armando Wiratama sudah mencengkeram kerahnya.
Dengan kekuatan brutal ia menarik pria itu dan melemparkannya ke pintu logam ruang pendingin industri. Benturan keras menggema membuat seluruh dapur membeku. Semua orang terdiam ketika Agus Setiawan terengah-engah dengan wajah pucat ketakutan saat menyadari bahwa yang berdiri di depannya adalah salah satu pria paling berkuasa di negara ini. Kini berubah menjadi sosok buas yang dipenuhi amarah. Agus Setiawan tergagap memanggil nama Armando Wiratama sambil berusaha melepaskan diri dari cengkeraman yang hampir mencekiknya. Tetapi Armando Wiratama tidak berteriak. Suaranya rendah dan serak dengan ancaman mematikan yang membuat udara di dapur terasa berat. Ia menantang manajer itu untuk berani menghina Laras Kusumaningrum sekali lagi. Bahkan sebelum pria itu bisa menjelaskan bahwa wanita itu hanya pegawai. Cengkeramannya semakin kuat hingga wajah Agus Setiawan memerah keunguan. Lalu dengan dingin ia menyatakan bahwa seluruh gedung termasuk restoran itu kini miliknya dan memberi waktu 3 menit untuk pergi sebelum ia diseret keluar oleh tim keamanan. Ancaman itu begitu nyata hingga manajer tersebut terjatuh. Bangkit dengan panik lalu lari keluar dengan wajah pucat seperti mayat. Dapur menjadi sunyi total. Semua orang membeku. Armando Wiratama berbalik dengan napas berat berharap melihat kelegaan di mata Laras Kusumaningrum. Tetapi yang ia temukan justru ketakutan murni. Nampan di tangan wanita itu jatuh pecah berkeping di lantai. Matanya membelalak tanpa rasa syukur, hanya teror yang dalam. Ia mundur tanpa peduli pecahan kaca yang diinjak. Napasnya kacau. Ketika Armando Wiratama memanggil namanya dengan suara pelan dan mendekatkan tangan gemetar. Seluruh kekuatan dan amarahnya lenyap seketika. Namun jawaban yang ia terima hanyalah penolakan penuh panik. Laras Kusumaningrum berbalik dan berlari. Mendorong pintu belakang menuju gang, Armando Wiratama mengejarnya ke bawah terik matahari yang menyengat di gang sempit yang bau sampah dan lembab. Ia melihat wanita itu berusaha membuka kunci sepeda tuanya dengan putus asa. Dalam beberapa langkah ia berhasil meraihnya dan memegang lengannya dengan hati-hati. Tetapi Laras Kusumaningrum berteriak agar dilepaskan. Mendorongnya dengan seluruh tenaga seperti singa terluka, membuat Armando Wiratama terhuyung ke belakang. Ia terus berteriak dengan air mata penuh amarah dan putus asa. Menuduhnya datang hanya untuk melihat kehancurannya. Memintanya pergi. Tetapi Armando Wiratama memohon agar ia mendengar. Mengatakan bahwa ia sudah tahu segalanya. Bahwa ia telah mengikuti dan melihat anak itu. Kata-kata itu seperti peluru yang menghentikan waktu. Tubuh Laras Kusumaningrum membeku. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar tak terkendali. Ketika Armando Wiratama dengan suara patah mengaku telah melihat bagaimana ia menggunakan jarum. Bagaimana ia mengekstrak obat. Bagaimana perusahaan miliknya sendiri perlahan membunuh anak itu. Serta bahwa ia mengetahui pencabutan izin medis dan keterlibatan Maya Wicaksana Wiratama. Laras Kusumaningrum akhirnya runtuh. Menutup wajahnya dengan tangan kotor sambil menangis. Tubuhnya lemah bersandar pada dinding bata. Tidak lagi seperti sosok penuh amarah, melainkan wanita yang hancur dan kelelahan setelah 5 tahun berjuang sendirian dalam kegelapan. Armando Wiratama melangkah mendekat hingga hanya berjarak beberapa sentimeter dari Laras Kusumaningrum. Ia ingin memeluknya, ingin melindunginya dari dunia, tetapi ia tahu dirinya tidak punya hak setelah semua yang telah ia lakukan. Dengan suara bergetar ia memohon maaf dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya pria yang mengendalikan sebuah kerajaan itu menangis di depan orang lain. Ia bersumpah bahwa ia tidak tahu bahwa Maya Wicaksana Wiratama telah menghancurkannya dan mencabut izin kerjanya. Laras Kusumaningrum perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak menatapnya dengan kebencian dingin yang menusuk. Ia berkata bahwa permintaan maaf itu tidak berarti apa-apa karena tidak bisa membeli obat untuk anaknya, tidak bisa menurunkan demamnya. Tidak bisa menghapus malam-malam ketika ia tidur di jalanan sambil ketakutan karena orang-orang suruhan istrinya memburunya. Dunia Armando Wiratama terasa runtuh ketika ia bertanya tentang siapa yang mengejarnya. Lalu dengan suara gemetar ia menanyakan tentang anak itu, anak yang ia lihat di rumah Seng, Bima Kusumaningrum. Suasana gang menjadi sunyi menyesakan hanya terdengar napas mereka yang tidak teratur. Laras Kusumaningrum menatapnya dengan dada naik turun cepat lalu dengan suara tegas berkata bahwa anak itu adalah miliknya. Kata-kata itu menghantam Armando Wiratama seperti pukulan keras. Ia mundur dengan tubuh goyah. Lututnya hampir tidak mampu menopang dirinya. Ia memegang kepala. Tidak sanggup memahami kenyataan bahwa ia memiliki anak berusia 4 tahun yang hidup dalam kemiskinan ekstrim sementara ia hidup mewah di rumah besar. Ia bertanya mengapa hal itu tidak pernah diberitahukan kepadanya dan mengapa ia tidak dicari. Ia mengatakan bahwa ia akan meninggalkan semuanya jika tahu tentang kehamilan itu. Tetapi Laras Kusumaningrum hanya tertawa pahit dan menjelaskan bahwa ia sudah mencoba memberitahu pada hari ketika ia ditinggalkan di sebuah kafe mewah di Menteng. Saat itu ia membawa hasil tes kehamilan tetapi tidak diberi kesempatan untuk berbicara karena Armando Wiratama hanya memberinya uang dan menyuruhnya pergi.
Kenangan itu menghantamnya dengan keras membuatnya membenci dirinya sendiri. Laras Kusumaningrum melanjutkan bahwa ia mencoba menemui kembali beberapa minggu kemudian di kantor gedung korporat Wiratama tetapi dihalangi oleh keamanan dan pada hari yang sama ia dicegat. Mata Armando Wiratama membesar saat mendengar itu dan menanyakan siapa yang melakukannya. Laras Kusumaningrum memeluk dirinya sendiri dengan tubuh gemetar. Mengingat kembali kejadian ketika sebuah mobil SUV hitam tanpa plat menutup jalannya setelah ia selesai bekerja di rumah sakit Pondok Indah. Dua pria bersetelan turun dan memaksanya masuk ke kursi belakang mobil. Armando Wiratama berhenti bernapas. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih ketika Laras Kusumaningrum dengan suara bergetar mengatakan bahwa di dalam mobil itu ada Maya Wicaksana Wiratama. Namanya diucapkan seperti racun. Ia mengenakan gaun mahal, kacamata hitam dan senyum dingin yang membuat mual. Ia sudah tahu tentang bayi itu bahkan memiliki laporan medis pribadi yang tidak pernah diizinkan. Dan yang lebih mengerikan ia membawa senjata. Jantung Armando Wiratama seolah berhenti saat mendengar itu. Salah satu pria menahan tangan Laras Kusumaningrum sementara Maya Wicaksana Wiratama mengeluarkan pistol kecil berwarna perak lalu menempelkannya tepat di perutnya di mana anak mereka sedang tumbuh. Menatap matanya tanpa menaikkan suara. Laras Kusumaningrum menutup mata sesaat lalu melanjutkan dengan suara yang hampir hancur bahwa ia diancam jika berani menghubungi Armando Wiratama atau bahkan mendekati dunianya maka ia tidak akan dibunuh. Tetapi akan dipaksa menyaksikan anaknya dibunuh setelah lahir. Ancaman itu menghancurkan jiwa. Dari dada Armando Wiratama keluar geraman rendah yang bukan lagi suara manusia melainkan suara seseorang yang jiwanya tercabik. Bayangan istrinya menodongkan senjata ke perut wanita hamil membuat darahnya mendidih oleh kebencian yang mematikan. Laras Kusumaningrum melanjutkan dengan air mata mengalir bahwa sebulan kemudian izin kerjanya dicabut. Ia dituduh mencuri dan diusir dari profesinya. Ketika mencoba mencari bantuan hukum ia diancam. Diusir dari tempat tinggal dan harus hidup di jalanan, tidur di mesin ATM saat hamil besar dan menyembunyikan Bima Kusumaningrum di bawah jembatan saat lahir prematur. Semua karena keluarga Wicaksana tidak ingin anak di luar nikah merusak nama mereka. Armando Wiratama jatuh berlutut di jalan kotor gang itu tanpa peduli lagi pada jas mahal atau harga dirinya. Ia memegang kaki Laras Kusumaningrum dan menangis hancur, memohon ampun. Berulang kali. Tetapi wanita itu tetap kaku tanpa membalas. Hanya menatap dingin pada pria yang dulu ia cintai, kini hancur di hadapannya. Dengan suara datar ia mengatakan bahwa ia telah menelan harga dirinya, membiarkan dirinya diinjak-injak, bekerja membersihkan meja dan mengais sampah serta mengumpulkan obat kadaluarsa demi membuat Bima Kusumaningrum bertahan hidup 1 hari lagi. Ia membuat perjanjian dengan neraka untuk menyembunyikan anaknya di tempat di mana Maya Wicaksana Wiratama tidak bisa menemukannya. Lalu ia mundur memaksa Armando Wiratama melepaskannya dan dengan tatapan tanpa belas kasihan meminta pria itu pergi karena kehadirannya justru membahayakan anaknya. Jika Maya Wicaksana Wiratama tahu mereka ditemukan maka ancaman itu akan menjadi kenyataan. Laras Kusumaningrum berbalik, mengambil sepeda tuanya dan berjalan menjauh menuju jalan besar meninggalkannya. Armando Wiratama bangkit dari tanah dengan mata yang kini bukan lagi penuh air mata melainkan dingin dan mematikan. Ia bersumpah tidak akan pergi karena itu adalah anaknya dan ia akan menghancurkan Maya Wicaksana Wiratama serta mencabut keluarga Wicaksana sampai ke akarnya. Laras Kusumaningrum berhenti di ujung gang tanpa menoleh dan berkata bahwa waktu Bima Kusumaningrum tidak banyak lagi karena obat kadaluarsa sudah tidak bekerja dan paru-parunya mulai gagal. Simpan saja balas dendammu sebagai miliarder, aku hanya ingin anakku bisa bernapas, kata Laras Kusumaningrum sebelum menghilang di antara kerumunan dan lalu lintas kota. Meninggalkan Armando Wiratama sendirian di bayangan gang. Ia terpaku beberapa detik lalu keputusasaan berubah menjadi kejernihan dingin yang mutlak. Ia mengeluarkan ponsel satelit dari saku jasnya yang kotor, layar penuh noda air mata dan debu. Lalu menghubungi Bagas Pradipta dengan suara tegas tanpa ruang negosiasi, memerintahkan menyiapkan helikopter, tim medis taktis dan menghubungi Dewan Direksi Wicaksana Wiratama Pharma untuk rapat darurat malam itu di Mensyahn. Saat ditanya agenda ia hanya menatap ujung gang tempat Laras Kusumaningrum menghilang dan menjawab satu kata, perang total. Gerbang besi rumah mewah di Pondok Indah terbuka dan mobilnya melaju masuk dengan kecepatan tinggi. Berhenti mendadak di depan air mancur marmer, ia keluar sebelum mesin mati, mengabaikan tatapan bingung para penjaga. Jas mahalnya masih penuh lumpur, sepatu kulitnya meninggalkan jejak kotor di lantai granit. Ia berjalan lurus ke ruang utama di mana Maya Wicaksana Wiratama duduk santai di sofa putih mengenakan gaun sutra hijau zamrud sambil memegang minuman dan melihat katalog seni di tablet. Cahaya lampu kristal membuat wajahnya tampak sempurna dan dingin. Saat melihatnya ia langsung mencibir.
mengeluh tentang karpet dan bau jalanan serta mengingatkan makan malam dengan duta besar. Namun Armando Wiratama tidak berhenti. Ia melemparkan berkas hitam ke meja hingga minuman tumpah. Lalu dengan suara dingin seperti Algojo mengatakan makan malam dibatalkan. Maya Wicaksana Wiratama terlihat kesal dan menganggapnya drama soal merger. Tetapi ketika Armando Wiratama memerintahkannya membuka berkas dengan tatapan gelap yang belum pernah ia lihat, ia akhirnya melakukannya. Di dalamnya terdapat akta kelahiran Bima Kusumaningrum dan bukti transfer uang ke direktur Rumah Sakit Pondok Indah. Ruangan menjadi sunyi. Suara air dari luar terdengar jelas. Armando Wiratama mengamati setiap perubahan ekspresi istrinya menunggu kepanikan atau penolakan, namun yang ia dapatkan hanyalah ketenangan dingin ketika Maya Wicaksana Wiratama menutup berkas itu tanpa emosi. Maya Wicaksana Wiratama dengan tenang mengambil serbet kain dan mengelap cairan minuman yang tumpah di jarinya lalu menatap langsung ke mata Armando Wiratama. Dengan nada sinis ia berkata bahwa butuh 5 tahun baginya untuk menemukan kebenaran itu dan menyindir bahwa anjing penjaga keamanannya tidak cukup efisien. Kata-kata itu menghantam seperti peluru. Rahang Armando Wiratama mengeras hingga giginya berderit saat ia menuntut pengakuan dengan suara penuh amarah. Menanyakan apakah ia mengakui telah menghancurkan hidup wanita tak bersalah dan menodongkan senjata ke perut wanita yang mengandung anaknya. Namun Maya Wicaksana Wiratama berdiri dengan tenang merapikan gaunnya tanpa mundur sedikit pun. Ia tertawa dingin tanpa emosi dan menyebut anak itu bukan apa-apa selain kesalahan dari pria lemah yang tidak tahu tempatnya. Ia menegaskan bahwa keluarganya telah menyelamatkan perusahaan Armando Wiratama dengan investasi besar bukan untuk melihatnya bermain keluarga. Dengan seorang perawat miskin, kemarahan Armando Wiratama meledak ketika ia menghantam meja kaca hingga retak, menyatakan bahwa itu adalah darah dagingnya sendiri. Tetapi Maya Wicaksana Wiratama tetap tak tergoyahkan dan menyebut anak itu sebagai parasit yang bisa menghancurkan saham perusahaan jika skandal terungkap. Ia bahkan menyatakan bahwa ia hanya melakukan apa yang tidak berani dilakukan oleh Armando Wiratama, membersihkan kekacauannya dan melindungi kekaisaran mereka. Menurutnya ia seharusnya berterima kasih. Pada saat itu Armando Wiratama akhirnya melihat wajah asli wanita yang ia nikahi selama 5 tahun sebagai sosok dingin dan kejam tanpa hati. Dengan suara pelan ia mengatakan bahwa wanita itu sakit. Namun Maya Wicaksana Wiratama menjawab bahwa ia hanya bersikap pragmatis dan tidak ada yang akan berubah karena ia masih memegang hampir setengah kekuasaan di Dewan Direksi. Ia mengancam bahwa jika Armando Wiratama mencoba bercerai atau mengakui anak itu, maka ia akan menjatuhkan perusahaan dan membuatnya bangkrut. Namun Armando Wiratama tetap tenang, memasukkan tangan ke saku dan mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Ketika Maya Wicaksana Wiratama mulai bingung, ia menunjukkan layar ponselnya yang berisi email kepada seluruh Dewan Direksi Wicaksana Wiratama Pharma, Ban Internasional dan Media Finansial. Ia menjelaskan bahwa dalam perjalanan pulang Bagas Pradipta telah menjalankan perintah khusus untuk membekukan semua akun perusahaan, memindahkan aset ke rekening luar negeri di bawah kendalinya dan membocorkan bukti suap ke media. Wajah Maya Wicaksana Wiratama berubah pucat dan panik akhirnya terlihat ketika ia menyadari semuanya runtuh. Ia berteriak bahwa itu gila dan akan menghancurkan perusahaan sekaligus dirinya. Namun Armando Wiratama dengan dingin menjawab bahwa ia lebih memilih menghancurkan segalanya daripada membiarkannya memiliki Rp1 pun. Ia melangkah mendekat memaksa wanita itu mundur dan mengatakan bahwa ia sudah tidak punya uang maupun kekuasaan. Semua kartu dan aksesnya telah diblokir dan bahkan pengawal kini hanya patuh padanya. Meskipun diancam akan dihancurkan secara hukum oleh ayahnya Darmawan Wicaksana, Armando Wiratama tetap tak tergoyahkan dan memberinya waktu 10 menit untuk meninggalkan rumah sebelum ia diseret keluar di depan publik. Setelah itu ia berbalik meninggalkan Maya Wicaksana Wiratama yang gemetar dan kesulitan bernapas di tengah kehancuran yang tiba-tiba menimpanya. Armando Wiratama berjalan menuju tangga utama sementara Maya Wicaksana Wiratama tertinggal dalam kehancuran yang baru saja menimpanya. Perang telah dimulai dan setidaknya ia sudah memotong kepala ular itu. Kini hanya satu hal yang penting baginya yaitu Bima Kusumaningrum. Kantor pribadinya di lantai 3 Mensyah gelap gulita. Hanya cahaya dari monitor yang menampilkan grafik saham Wicaksana Wiratama Pharma yang jatuh bebas setelah skandal terbongkar. Ia melepaskan jasnya yang kotor dan melemparkannya ke lantai lalu membuka kancing kerah dengan napas berat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia merasa bisa bernapas meski hidupnya sendiri baru saja hancur. Tanpa penyesalan hanya ada urgensi. Ia menekan interkom dan suara Bagas Pradipta langsung menjawab bahwa Maya Wicaksana Wiratama telah pergi dengan taksi setelah semua sopir menolak membawanya dan kini para pengacara keluarga Wicaksana mulai menyerang secara hukum. Tetapi Armando Wiratama memerintahkan untuk mengabaikan semuanya dan segera mencari tim dokter spesialis paru anak terbaik di Jakarta.
membeli waktu mereka dengan bayaran tinggi dan menyiapkan helikopter untuk pergi ke kawasan kumuh di Jakarta Utara guna menjemput Laras Kusumaningrum dan Bima Kusumaningrum malam itu juga. Namun tiba-tiba ponselnya berdering dengan nomor tak dikenal. Jantungnya berdebar aneh saat ia mengangkatnya dan hanya terdengar suara kacau alarm medis serta tangisan jauh. Lalu, suara Laras Kusumaningrum yang hancur penuh keputusasaan memohon bantuan, membuat Armando Wiratama langsung berdiri dengan panik menanyakan apa yang terjadi. Dengan suara terputus-putus ia mengatakan bahwa Bima Kusumaningrum tidak bernapas lagi. Dunia seakan berhenti bagi Armando Wiratama saat mendengar itu. Ia menuntut penjelasan dan lokasi. Laras Kusumaningrum menjawab dengan napas terengah bahwa mereka berada di RSUD Cilincing. Obat yang ia gunakan dari limbah ternyata terkontaminasi dan menyebabkan reaksi alergi parah hingga paru-paru anak itu kolaps. Ia menangis mengatakan bahwa anaknya sedang sekarat di tangannya. Armando Wiratama berteriak penuh keputusasaan bahwa ia sedang dalam perjalanan dan akan memindahkannya ke klinik pribadinya. Tetapi Laras Kusumaningrum mengatakan tidak ada waktu karena anak itu sudah diintubasi sementara ventilator rumah sakit tidak berfungsi dengan baik dan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah suntikan intravena napas Vita B murni dalam 15 menit. Obat itu tidak tersedia di rumah sakit karena terlalu mahal. Tubuh Armando Wiratama membeku di lorong mensyan ketika menyadari ironi kejam bahwa anaknya sedang mati karena tidak mampu membeli obat yang ia sendiri produksi dan mahalnya ia tetapkan. Sebuah siksaan yang tak tertahankan. Armando Wiratama berkata dengan suara tegas kepada Laras Kusumaningrum agar mendengarkannya dengan baik. Ia memaksanya membayangkan wajahnya dan berjanji bahwa Bima Kusumaningrum tidak akan mati hari itu. Ia akan datang membawa ampul obat itu sendiri dan memerintahkan agar para dokter tetap mempertahankan hidup anak itu bahkan dengan pijat jantung jika perlu karena ia akan tiba dalam waktu kurang dari 15 menit. Tanpa menunggu jawaban ia langsung menutup telepon dan berlari. Seperti orang gila menyusuri lorong marmer rumahnya, melompati tangga menuju atap sambil menghubungi Bagas Pradipta melalui perangkat komunikasi. Memerintahkan untuk membatalkan tim medis dan segera menyalakan helikopter. Kemudian menyuruh menghubungi laboratorium pusat di kawasan industri Pulau Gadung agar menyiapkan 3 kotak napas Vita B intravena murni di helipad sehingga mereka bisa mendarat, mengambil obat dan langsung terbang ke atap RSUD Cilincing. Tetapi keheningan. Beberapa detik di ujung telepon terasa seperti ancaman mematikan sebelum Bagas Pradipta akhirnya mengatakan ada masalah besar dengan suara tegang. Namun Armando Wiratama menolak mendengar kata masalah karena anaknya sedang sekarat dan memerintahkan obat itu harus dikeluarkan sekarang juga. Tetapi jawabannya adalah tidak bisa karena bahkan ia sendiri tidak diizinkan. Armando Wiratama mendorong pintu baja menuju atap dan diterpa angin kencang dari baling-baling helikopter namun kata berikutnya membuatnya membeku ketika Bagas Pradipta menjelaskan bahwa ia sudah bukan lagi presiden perusahaan karena pengacara keluarga Wicaksana bergerak cepat dan mendapatkan keputusan pengadilan darurat yang menyatakan dirinya tidak stabil secara mental setelah membekukan aset tanpa izin hukum. Akibatnya seluruh aksesnya diblokir. Pintu laboratorium pusat dikunci secara elektronik dan keamanan di kawasan industri memiliki perintah resmi untuk menolak masuk siapapun termasuk dirinya. Bahkan jika mereka mencoba mengambil satu ampul saja mereka berhak menembak. Armando Wiratama menatap helikopter hitam di depannya dengan perasaan hampa ketika menyadari bahwa semua kekuasaan dan uangnya hilang tepat saat anaknya membutuhkan. Jebakan sempurna dari Maya Wicaksana Wiratama yang bukan hanya menghancurkannya tetapi juga membuatnya tak berdaya menyaksikan anaknya mati. Waktu terus berjalan dan tersisa 13 menit. Ia menggertakkan gigi merasakan rasa logam darah di mulutnya dan memerintahkan helikopter untuk lepas landas meski diperingatkan akan ditangkap. Ia menjawab bahwa mereka tidak butuh izin tetapi butuh kekuatan. Menyuruh tim taktis bersenjata dan siap menyerbu laboratorium miliknya sendiri. Helikopter pun terbang membelah langit malam Jakarta sementara lampu kota berkilau di bawah. Namun mata Armando Wiratama hanya tertuju pada jam di tangannya yang menunjukkan 9 menit tersisa sebelum otak Bima Kusumaningrum kehabisan oksigen dan mengalami kerusakan permanen atau kematian klinis. 9 menit sialan, lebih cepat. Raung Armando Wiratama melalui komunikasi di telinganya. Suaranya bersaing dengan deru keras baling-baling helikopter saat ia memerintahkan pilot memaksimalkan mesin tanpa peduli risiko. Pilot menjawab bahwa mereka sudah di batas sementara berusaha menghindari gedung tinggi. Dan di depan mereka terlihat kawasan industri Pulau Gadung dengan lampu helipad merah menandakan protokol larangan udara telah aktif. Melalui kaca depan Armando Wiratama melihat kompleks besar dari kaca dan baja hitam yang menjadi jantung kekaisaran farmasinya kini dipenuhi alarm berkedip dan pasukan keamanan bersenjata lengkap mengelilingi area pendaratan dengan rompi anti peluru, helm dan senjata yang diarahkan ke langit. Pasukan yang dulu berada di bawah perintahnya kini tunduk pada perintah hukum yang melawannya. Turunkan sekarang, perintahnya sambil melepas sabuk pengaman.
Pilot panik memperingatkan bahwa mereka bisa ditembak, namun Bagas Pradipta yang duduk di depan langsung menyiapkan senjata dengan suara logam dingin diikuti tim elit lainnya, memaksa pilot mendarat atau mati. Helikopter pun menukik tajam dan menghantam permukaan beton dengan keras. Sebelum baling-baling berhenti berputar, Armando Wiratama sudah melompat keluar ke tengah angin kencang. Suara dari pengeras milik Kapten Keamanan Yuda Pratama memerintahkannya berhenti karena ada perintah hukum dan menuntutnya menyerah. Seketika titik laser merah menempel di dada dan kepala mereka, tetapi Armando Wiratama tidak berhenti. Tidak mengangkat tangan dan berjalan lurus menuju garis tembak dengan langkah berat penuh tekad. Bagas Pradipta dan timnya mengapitnya siap bertempur. Ia menantang Yuda Pratama untuk menembak jika berani sambil berteriak bahwa anaknya sedang sekarat di rumah sakit umum dan ia datang mengambil obat. Kapten itu ragu. Jari di pelatuk bergetar karena di hadapannya bukan sekadar atasan melainkan pria yang menjadi simbol perusahaan itu sendiri. Akhirnya ia menurunkan senjata dan memerintahkan pasukannya membuka jalan. Para penjaga mundur memberi ruang seperti laut terbelah. Armando Wiratama berjalan melewati mereka tanpa menoleh diikuti Bagas Pradipta. Menendang pintu menuju lift lalu memerintahkan turun ke tingkat penyimpanan khusus. Lift kaca meluncur turun dengan cepat menuju ruang bawah tanah. Suasana di dalamnya sunyi mencekam. Mata Armando Wiratama terpaku pada jam di tangannya yang kini menunjukkan hanya 7 menit tersisa ketika pintu terbuka ke ruangan dingin membeku tempat obat disimpan. Di depan Armando Wiratama berdiri pintu bulat dari titanium murni setebal 2 meter yang tertanam di dinding beton bertulang. Ruang penyimpanan paling aman tempat obat biologis berharga termasuk napas Vita B disimpan. Ia berlari ke panel kontrol, menempelkan telapak tangan ke pemindai biometrik dan mendekatkan mata ke sensor retina. Cahaya hijau menyapu wajahnya dan sistem berdengung. Ia menahan napas menunggu mekanisme terbuka tetapi cahaya berubah merah menyala dan suara sintetis mengumumkan akses ditolak karena kredensial diblokir atas perintah Dewan Direksi Wicaksana Wiratama Pharma. Tubuhnya terpukul mundur seperti dihantam keras. Ia memukul panel hingga hancur lalu berteriak pada Bagas Pradipta untuk meledakkan pintu dengan bahan peledak. Tetapi Bagas Pradipta menolak dan menjelaskan bahwa ruang itu bertekanan vakum dengan sistem stabilisasi sehingga ledakan akan menghancurkan semua vial obat di dalamnya termasuk napas Vita B yang sangat tidak stabil. Dunia Armando Wiratama runtuh saat menyadari sistem yang ia rancang sendiri kini menjadi penjara yang membunuh anaknya. Ia bersandar lemah ke dinding dingin. Menyadari jebakan sempurna yang telah dipersiapkan Maya Wicaksana Wiratama, waktu terus berjalan dan tersisa 6 menit. Ponselnya bergetar dan pesan dari Laras Kusumaningrum hanya berisi 2 kata yang membuat jiwanya membeku bahwa Bima Kusumaningrum mulai membiru. Tanda kekurangan oksigen yang mematikan. Air mata jatuh di pipinya saat ia menatap pintu yang hanya berjarak beberapa meter dari obat yang bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Keputusasaan berubah menjadi ketenangan dingin yang mengerikan ketika ia sadar hanya ada satu cara untuk membuka pintu itu dan itu akan mengorbankan segalanya. Ia membuka ponsel dan menghubungi jalur terenkripsi. Panggilan video tersambung memperlihatkan wajah Maya Wicaksana Wiratama yang duduk santai di kantor mewah dengan senyum penuh racun. Mengejeknya karena tidak bisa masuk ke fasilitasnya sendiri. Namun Armando Wiratama tidak membuang waktu untuk emosi dan hanya bertanya dengan suara datar tanpa perasaan apa yang ia inginkan. Armando Wiratama memegang ponselnya di depan wajahnya di lorong bawah tanah dan dengan suara datar memerintahkan Maya Wicaksana Wiratama untuk menyebutkan harga yang harus ia bayar agar kode akses dimasukkan dan pintu ruang penyimpanan dibuka saat itu juga. Wanita itu menghisap rokoknya dengan santai lalu menghembuskan asap perlahan ke arah kamera sambil mengejek bahwa pria yang baru saja mengusirnya setengah jam lalu kini memohon. Ia mengingatkan bahwa Dewan Direksi bisa mencabut semua aksesnya jika terbukti ia membahayakan perusahaan, dan kini keputusan hukum sudah berpihak padanya. Waktu tersisa 5 menit dan Armando Wiratama dengan tekanan di suaranya kembali menuntut harga itu. Senyum di wajah Maya Wicaksana Wiratama menghilang digantikan tatapan dingin saat ia menyebut satu kata bahwa ia menginginkan semuanya. Seluruh saham pengendali milik Armando Wiratama, hak paten napas Vita B, semua proyek biologis, rumah mewah di Pondok Indah, seluruh dana investasi luar negeri serta surat pengunduran diri permanen dari kepemimpinan perusahaan yang menyerahkan kendali penuh kepada keluarga Wicaksana. Bagas Pradipta yang mendengar itu langsung memperingatkan bahwa itu berarti kehancuran total karena kekayaan bernilai triliunan rupiah akan hilang dan ia akan menjadi orang biasa tanpa apapun. Namun Armando Wiratama mengangkat tangan menghentikannya tanpa ragu lalu memerintahkan agar kontrak dikirim. Maya Wicaksana Wiratama tampak terkejut karena tidak ada negosiasi dan mengatakan bahwa kontrak digital sudah siap dan akan langsung mengeksekusi transfer begitu tanda tangan biometrik dikonfirmasi. Ponsel berbunyi dan ratusan halaman dokumen hukum muncul di layar. Seluruh hidup,
Kekuasaan dan kekayaannya kini hanya berupa file yang siap menghapusnya dari puncak dunia. Sejenak Armando Wiratama ragu saat membayangkan masa lalunya yang penuh kemewahan dan kekuasaan, tetapi bayangan rumah seng, wajah Bima Kusumaningrum yang lemah dan perjuangan Laras Kusumaningrum menghapus semua keraguan. Ia menekan jarinya ke layar dan dalam sekejap tanda tangan tervalidasi serta seluruh kekayaan berpindah tangan. Suara notifikasi terdengar di sisi Maya Wicaksana Wiratama yang langsung mengakhiri panggilan dengan senyum penuh kemenangan. Keheningan menyelimuti ruang bawah tanah hingga terdengar suara mekanisme berat mulai bergerak. Baut raksasa pintu titanium perlahan terbuka. Lampu merah mati digantikan cahaya putih bersih dan dengan desis tekanan udara pintu setebal 2 meter itu akhirnya terbuka. Armando Wiratama tidak menunggu pintu terbuka sepenuhnya dan langsung menyelinap masuk ke ruang penyimpanan bertekanan tinggi. Udara dingin ekstrim membakar paru-parunya saat ia bernapas tetapi ia tidak peduli. Ia berlari melewati rak logam yang tertutup embun beku hingga mencapai baris 3 bagian pediatri kritis di mana sebuah kotak isotermal biru bertuliskan napas Vita B berada. Ia meraihnya dengan kedua tangan seolah itu lebih berharga daripada seluruh kekayaan dunia. Lalu berlari keluar mendorong Bagas Pradipta menuju lift sambil berteriak agar segera ke helikopter. Mereka naik ke atap dalam hitungan detik dan Armando Wiratama langsung melompat masuk ke kabin sambil memerintahkan terbang ke RSUD Cilincing. Ia menggenggam kotak itu erat di dadanya sambil mengancam pilot untuk tiba dalam 3 menit. Helikopter pun lepas landas dengan sudut berbahaya meninggalkan gedung perusahaan dan seluruh masa lalunya. Di tengah kecepatan gila di atas kota Jakarta ia memeluk kotak obat itu seolah memeluk nyawa anaknya. Ia telah kehilangan segalanya tetapi untuk pertama kalinya merasa hidup sebagai seorang ayah. Ia berbisik kepada Bima Kusumaningrum agar bertahan karena ia sedang dalam perjalanan. Bangunan rumah sakit muncul di kejauhan sebagai blok beton tua tanpa helipad. Pilot berteriak bahwa mereka tidak bisa mendarat di atap. Armando Wiratama melihat ke bawah dan melihat jalan penuh kendaraan dan kerumunan di depan instalasi darurat, tanpa ragu. Ia memerintahkan mendarat di jalan. Meski berisiko besar, Bagas Pradipta langsung menembakkan peringatan ke udara dan mengaktifkan sirene. Membuat kepanikan meledak di jalan ketika mobil berhenti dan orang-orang berlarian. Helikopter turun menghantam kabel listrik hingga percikan api berterbangan lalu mendarat keras di atas mobil yang ditinggalkan. Sebelum rotor berhenti berputar Armando Wiratama sudah melompat turun. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, memeluk erat kotak napas Vita B. Dan berlari menuju pintu darurat rumah sakit dengan kecepatan penuh seperti seseorang yang melarikan diri dari neraka demi menyelamatkan nyawa anaknya. Bagas Pradipta mengikuti Armando Wiratama dari belakang sambil membuka jalan dengan paksa di antara pasien dan petugas medis. Armando Wiratama berteriak memanggil Laras Kusumaningrum saat menerobos ruang tunggu penuh sesak yang dipenuhi bau disinfektan murah dan keringat. Tanpa memperhatikan siapapun ia berlari ke meja resepsionis melompati kursi plastik rusak. Seorang penjaga mencoba menghentikannya namun langsung disingkirkan oleh Bagas Pradipta yang melemparkannya ke dinding. Lalu Armando Wiratama menendang pintu ruang trauma dan berlari masuk ke lorong penuh tandu dan dokter yang panik hingga akhirnya ia melihat Laras Kusumaningrum berlutut di lantai kotor di luar ruang perawatan. Menutup wajahnya sambil menangis dengan suara yang begitu memilukan hingga membekukan darah, ia berteriak memanggil Bima Kusumaningrum dengan keputusasaan. Jantung Armando Wiratama seakan berhenti ketika ia melihat waktu sudah habis. Ia menerobos masuk ke dalam ruangan seperti badai dan melihat tubuh kecil Bima Kusumaningrum terbaring di atas ranjang logam dengan kulit membiru pucat, bibir ungu dan selang pernapasan terpasang sementara seorang dokter muda memompa ventilator manual dengan panik. Monitor menunjukkan garis datar tanpa detak, seorang dokter senior menghentikan resusitasi dan menyatakan waktu kematian. Namun suara raungan Armando Wiratama mengguncang ruangan saat ia mendorong dokter itu hingga menabrak rak obat. Ia melempar kotak napas Vita B ke atas meja logam. Membukanya dengan tangan gemetar hingga terluka. Mengambil vial obat dan jarum suntik besar, perawat mencoba menghentikannya sambil berteriak bahwa pasien dalam henti jantung dan tidak boleh diberikan obat. Tetapi Bagas Pradipta masuk dan mengangkat senjata ke atas, memerintahkan semua orang diam dan membiarkan Armando Wiratama bertindak. Pria itu tidak mendengar apapun selain napasnya sendiri saat ia menarik cairan obat ke dalam suntikan. Tetapi tangannya gemetar hingga tidak mampu menemukan akses vena. Pada saat itu Laras Kusumaningrum masuk dengan suara pecah. Melihat obat, darah dan kondisi anaknya, instingnya sebagai tenaga medis langsung aktif. Ia mendekat, dengan tenang. Mengambil jarum dari tangan Armando Wiratama dan tanpa ragu menusukkan langsung ke jalur infus di leher Bima Kusumaningrum. Lalu menyuntikkan seluruh isi obat itu hingga habis. Cairan penyelamat itu mengalir masuk ke tubuh kecil Bima Kusumaningrum.
Dengan suara dingin tanpa emosi Laras Kusumaningrum memerintahkan resusitasi jantung agar obat bisa beredar. Dokter muda yang sempat terpaku akhirnya bergerak dan mulai melakukan kompresi dada satu demi satu. Sementara Armando Wiratama mundur dan bersandar pada dinding dingin karena kakinya tidak lagi mampu berdiri. Napasnya tertahan dan setiap detik terasa seperti siksaan tanpa akhir ketika ia menatap monitor. Yang masih menunjukkan garis datar, 10 detik berlalu tanpa perubahan, 15 detik masih sama, 20 detik seolah waktu berhenti, keheningan kematian memenuhi ruangan, ia menutup mata siap menerima kehancuran total sebagai hukuman atas kesalahannya. Lalu tiba-tiba suara bip terdengar, matanya terbuka seketika ketika garis datar berubah menjadi gelombang kecil lalu semakin jelas, dada Bima Kusumaningrum terangkat keras seperti tersambar energi tak terlihat, matanya terbuka lebar. Mencari udara, dokter segera mencabut selang dan pada saat itu anak itu menarik napas pertama. Suara napas berat namun hidup yang menjadi suara paling indah bagi Armando Wiratama. Tubuh kecil itu tersentak, mengeluarkan cairan paru dan kemudian menangis keras dengan napas penuh oksigen. Warna biru di kulitnya perlahan hilang digantikan warna hangat yang hidup. Laras Kusumaningrum runtuh memeluk anaknya erat sambil menangis penuh syukur. Para dokter di RSUD Cilincing hanya bisa saling menatap tak percaya karena baru saja menyaksikan keajaiban medis. Sementara Armando Wiratama perlahan duduk di lantai kotor, menunduk dan menangis diam-diam dengan tubuh gemetar. Ia telah kehilangan perusahaan Wicaksana Wiratama Pharma, kehilangan kekayaan, rumah dan masa depan. Tetapi suara detak jantung di monitor yang stabil menjadi satu-satunya hal yang berarti baginya. Di antara air mata ia tersenyum karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar kaya. Waktu berlalu. Hingga 4 minggu kemudian ketika skandal besar masih mengguncang dunia bisnis, keluarga Wicaksana yang dipimpin Maya Wicaksana Wiratama akhirnya menyadari bahwa mereka hanya mewarisi perusahaan kosong penuh utang setelah aset penelitian dikosongkan dan kontrak diputus oleh Armando Wiratama. Saham jatuh drastis dan mereka terjebak dalam penyelidikan hukum. Namun semua itu tidak lagi penting bagi Armando Wiratama. Di pagi hari yang segar di kawasan Kumuh, Jakarta Utara ia berjalan di jalan sempit dengan pakaian sederhana tanpa jas mahal, tanpa pengawal, tanpa mobil mewah, hanya seorang pria biasa yang akhirnya menemukan arti hidupnya. Armando Wiratama berjalan membawa kantong plastik berisi buah segar, daging dan roti hangat di satu tangan, sementara tangan lainnya memegang kotak kayu kecil berisi balok mainan. Ia berhenti di depan rumah sederhana di lereng, dinding bata retak dan atap seng masih sama, tetapi pintu logam kini terbuka lebar membiarkan cahaya pagi masuk. Ia mengintip ke dalam dan melihat meja kecil tertutup taplak bersih. Laras Kusumaningrum berdiri membelakangi pintu sedang menggoreng telur di kompor. Kecil dengan pakaian sederhana dan rambut terurai tanpa lagi seragam lusuh atau beban ketakutan, di lantai dekat meja duduk Bima Kusumaningrum yang kini terlihat lebih sehat dengan mata cerah seperti ayahnya. Sedang bermain mobil plastik rusak sambil bernapas tenang, Armando Wiratama mengetuk pelan pintu. Laras Kusumaningrum berbalik dan tersenyum kecil melihatnya tanpa kemarahan seperti dulu. Luka di antara mereka mulai sembuh, Bima Kusumaningrum menoleh, matanya membesar lalu. Berdiri dan berlari cepat ke arah pintu, Armando Wiratama menjatuhkan kantong belanja dan berlutut membuka tangan. Tubuh kecil itu menabraknya dengan penuh tenaga dan memeluk lehernya erat. Ia memeluk balik dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mencium rambut anaknya dengan haru. Air mata jatuh tetapi kali ini penuh kebahagiaan. Dengan suara lembut ia menyapa anaknya. Bima Kusumaningrum tersenyum lebar tanpa rasa sakit lalu menunjuk kotak balok di tanah dan memanggilnya ayah. Kata itu terdengar sederhana namun menjadi hal paling berharga dalam hidup Armando Wiratama. Ia mengambil balok itu lalu mengangkat anaknya seperti harta paling berharga di dunia dan masuk ke dalam rumah yang kini dipenuhi kehangatan. Meninggalkan masa lalu penuh kekuasaan yang telah runtuh. Kini ia memulai kehidupan baru yang sederhana namun penuh makna sebagai seorang ayah.